Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, hari ini, pagi ini, detik ini, dunia bergema dengan suara takbir, tasbih dan tahmid. Semua mensucikan Allah, semua memuji Allah, dan semua mengagungkan Allah. Karena tidak ada yang maha suci selain Allah. Tidak ada yang maha besar selain Allah. Tidak ada yang layak untuk disanjung-sanjung, dipuji-puji selain Allah. Karena Allah zat yang maha hidup, tak akan mati, berbeda dengan kita. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Kita nggak tahu entah besok entah lusa, yang jelas akan tiba saatnya kita meninggal dunia. Allah yang gagah perkasa, tidak pernah menjadi lemah, apalagi terbujur kaku tanpa daya. Hari ini kita masih gagah, masih perkasa. Akan tiba saatnya kita melemah, lalu mati dan terbujur kaku tanpa daya. Dulu kita hadir, terlahir ke alam dunia, telanjang dan tidak membawa apapun. Pada saatnya ajal tiba, kita akan telanjang kembali menghadap Allah dalam keadaan tidak berdaya, sama persis ketika kita awal datang ke alam dunia. Lalu apa yang pantas dan bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah? Bukan makanan-makanan yang enak, bukan baju dan pakaian-pakaian yang mewah, bukan rumah megah, bukan mobil mewah, dan bukan apapun kecuali satu, amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itulah satu-satunya yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah. Dan itu pula satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Itu pula satu-satunya yang akan menjadi wasilah Allah meridhoi kita, lalu Allah menganugerahkan surga kepada kita. Semoga walau pahala yang Allah janjikan masih belum tampak, walau ancaman Allah yang diancamkan belum tampak, kita tetap iman, tidak berkurang sedikit pun untuk semangat beramal soleh dengan janji surga yang belum kelihatan. Kita semangat untuk meninggalkan segala bentuk larangan sampai ke level-level yang makruh, karena sesungguhnya makruh adalah kategori larangan Allah. Karena sesungguhnya ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah sungguh berat, sulit dibayangkan oleh nalar kita hari ini. Tidak ada sepinya setiap hari sepanjang waktu. Selesai musim haji, 1 bulan penuh diperuntukkan untuk saudara-saudara kita muslim sekitar Mekah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Dubai, Yaman, Palestina. Sebulan penuh diperuntukkan untuk umroh para tetangga. Lalu selebihnya sampai datang musim haji
diperuntukkan umroh untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Inilah bukti bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agama rahmat untuk semua, menyatukan kita. Datang dari berbagai belahan dunia dengan macam-macam warna kulit, macam-macam suku, macam-macam bahasa, macam-macam tradisi, tumpah di situ. Subhanallah. Kotak, yang pernah ke sana masih ingat, kotak, kubus, sederhana sekali. Entah berapa juta, miliar barangkali, kita setiap saat mengarahkan wajah kita ke sana. Tiap sholat wajib maupun sunnah, mengarahkan wajah kita ke sana. Hampir semua, bertahun-tahun kita sholat mengarahkan wajah kita ke Ka'bah. Pada saatnya kita diberi kesempatan untuk bisa umroh dan bisa berhaji, bolak-balik melihat Ka'bah, selalu berlinang air mata. Ya Allah, tempat sesederhana ini dirindukan. Tidak ada tempat wisata religi di muka bumi yang orang datang melebihi sebanyak orang yang datang ke Baitullah. Mari rapatkan barisan kita, kokohkan ukhuwah kita. Sungguh, andai umat Islam bisa merenungkan peristiwa ini, sesungguhnya Israel itu nggak ada apa-apanya. Kalaupun hari ini nampak begitu dikdaya, kita yang harus merenung. Karena kita umat Islam terserai berai. PR entah sampai kapan, mempersatukan kita entah sampai kapan. Sekali lagi, ini adalah PR. Sekedar beda bacaan Fatihah, yang satu pakai basmalah di awal, yang satu tanpa basmalah di awal. Kayak gini aja kita jadi kurang akur. Hanya berbeda, yang satu subuh kunut, yang satu subuh tanpa kunut. Kayak gini aja kurang akur. Hanya berbeda, kita Arafah kemarin, yang ini Arafah hari ini puasa Arafah. Kayak gitu aja kita jadi kurang akur. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, perbedaan-perbedaan masalah fikih janganlah membuat persaudaraan kita, ukhuwah kita terusik. Karena masalah fikih identik dengan beda. Saya ulang, identik dengan beda, enggak harus beda. Identik dengan beda. Kalau nggak beda ya bukan fikih. Akidah namanya. Rukun Islam sama 6. 5. Rukun iman sama 6. Itu akidah. Tapi urusan-urusan fikih keserahan kita sering menghadapi perbedaan. Awal Ramadan, 1 Syawal, 9 Dzulhijjah, sering berbeda. Mari kita nikmati saja. Bila kita ketemu dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dimanapun, yang puasa Arafahnya Sabtu, yang puasa aja Arafahnya hari Minggu, mari kita tetap bersyukur sapa, senyum yang tulus. Ya, nggak puasa, udah kemarin. Antum saum, iya hari ini. Masya Allah, dua-duanya ucapkan tabarakallah. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Jangan ada diem-dieman, hanya berbeda seperti itu. Jadi kita harus terbiasa bisa menikmati perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih. Tidak semuanya perbedaan buruk, jelek, tidak baik. Indahnya dunia jemaah yang dirahmati Allah, karena Allah menciptakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Coba kalau laki-laki semua penduduk muka bumi, apa yang indah? Kalau penduduk dunia perempuan semua, apa yang indah? Satu taman bunga warnanya biru semua, apa yang indah? Gigi kita 32 geraham semua, apa yang indah? Banyak indah justru berawal dari beda, nggak harus sama. Indahnya 5 jari kita karena beda. Apakah terbayang kalau 5-5-nya jempol, 5-5-nya telunjuk? Dari sini kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa indah itu tidak selamanya harus berangkat dari yang sama. Terkadang indah harus berangkat dari yang beda. Anda menyelam ke dalam lautan,
Apa indahnya dalam lautan kalau ikannya satu jenis? Indahnya dalam lautan karena beraneka ragam hayati bisa kita saksikan. Saatnya mari kita bersatu. Mudah-mudahan dengan bersatu, kalau semua kita umat Islam bersatu, tiap sholat, baik wajib maupun sunnah, kita berdoa untuk saudara kita yang ada di sana. Sudah 8 bulan, mereka tertindas, mereka terjajah. Kalau mereka masih bisa bertahan, subhanallah, karena kecintaan mereka, ketulusan mereka untuk membela Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bukan hanya milik saudara kita di Palestina, tapi milik semua kita. Semua kita, iya, karena ada dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ada di antara kita udah nggak peduli, ngapain kita mikirin Al-Aqsa? Itu kan punyanya orang Palestina. Berarti secara tidak sadar kita hendak melenyapkan satu ayat dari firman Allah, surah 17 ayat yang pertama. Apa hukumnya menghilangkan satu ayat? Apa hukumnya menghapus satu ayat dalam Al-Quran? Bisa mengeluarkan keislaman kita, jemaah. Jadi Allah menyebut Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah milik kita segenap kaum muslimin dimanapun kita berada. Terlebih Al-Aqsa atau Baitul Maqdis pernah dijadikan kiblat oleh Allah untuk Rasulullah dan umatnya selama 16 bulan. Dalam satu riwayat 17 bulan sebelum akhirnya turun ayat lain di mana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, Ka'bah hari ini. Jadi jangan dihapus sejarah. Al-Aqsa pernah menjadi kiblat sholat umat Islam seluruh dunia selama 16 bulan lamanya. Jadi sekali lagi, Al-Aqsa adalah milik kita. Saudara kita di Palestina berjibaku mempertahankan Al-Aqsa dengan harta, dengan raga, bahkan dengan nyawa. Masa kita sekedar doa pun gak pernah keluar? Harta enggak, apalagi jasa raga. Ya doa-doalah jamaah. Ya, semoga Allah segera memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga orang-orang yang berbuat onar, negeri yang berbuat onar, negeri yang jahat, segera Allah binasakan. Dengan segala kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, hari ini kita disuruh menyaksikan umat Islam dari berbagai penjuru dunia dengan warna kulit, suku, bahasa yang berbeda-beda kumpul di satu tempat untuk mengagungkan Allah, untuk menyanjung Allah, untuk memuji Allah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan masalah fikih agar kita bisa mudah untuk bersatu. Kalau kita sudah bersatu, insya Allah kita akan menjadi umat yang besar, umat yang memiliki kekuatan. Kalau kita sudah memiliki kekuatan, insya Allah nggak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Karena orang-orang yang Allah ada di belakangnya, pasti Allah akan selalu membelanya. Jadi sekali lagi, mari kita jadikan Allah selalu ada di belakang kita, agar dalam setiap keadaan, terlebih saat kita menghadapi kesulitan, Allah akan selalu membackup kita. Sidang sholat Id yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah mari kita renungkan bahwa sosok Nabiullah Ibrahim adalah seorang diri. Satu. Tapi Allah menyebut dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok sebuah bangsa. Masya Allah. Satu. Tapi Allah menyebut Ibrahim itu Muhammad. Sama halnya sebuah negara. Apa yang menyebabkan satu sosoknya begitu besar, begitu agung, begitu mulia di hadapan Allah? Ya, mudah-mudahan dengan merenungkan sosok Nabi Ibrahim, kita bisa mengangkat, bisa menerbangkan jiwa raga kita untuk meraih ketinggian iman, untuk meraih ketinggian takwa. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa Ibrahim besar karena Ibrahim adalah sosok imamun yuqtada bihi, pemimpin yang benar-benar jadi panutan.
benar-benar jadi panutan. Hari ini kita melihat pemimpin begitu banyak, tapi coba yang jadi panutan. Sulit, ada mungkin, tapi sulit. Pemimpin yang benar-benar jadi panutan, kita umatnya mengikuti dengan rela, sukarela, dengan ridho, dengan lapang. Bukan mengikuti pemimpin dengan keterpaksaan. Bukan mengikuti pemimpin dengan rasa takut. Kalau saya nggak ikut kebijakannya, takut saya nanti jabatannya digeser atau bahkan dipecat atau dikurangin apa. Yang kayak begini belum menjadi pemimpin. Kalau pemimpin beneran, kita semua mengikuti dengan sukarela, dengan cinta, dengan senang, dengan penuh rasa hormat. Saat kita sebentar lagi akan memotong hewan kurban, siapapun yang Anda tadi namanya disebut, tanya, gimana rasanya tahun ini bisa berkorban? Ya Allah, seneng banget, udah lama. Tanya tetangga kita, saudara kita yang tahun ini pergi haji setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, gimana bisa pergi haji? Ya Allah, senang banget. Sadarkah kita bahwa saat kita berkurban adalah jejak Nabi Ibrahim yang kita ikuti? Nggak ada orang korban terpaksa. Sadarkah kita saat kita tawaf, saat sa'i, saat kita wukuf, mabit, ya, sampai mulai jumrah ifadah, itu semua kita sedang menapak tilasi jejak-jejak Nabiullah Ibrahim. Ada yang terpaksa? Hakul yakin tidak ada yang terpaksa. Ada yang dengan rasa cemas dan takut? Hakul yakin nggak ada. Semuanya dengan rasa bangga, rasa cinta, penuh hormat, tanpa kita sadari ternyata yang kita lakukan semuanya adalah jejak dan warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ingin besar kita di mata Allah, ingin agung dari orang-orang yang tawaf, dan pahala kita yang mengikuti jejaknya tidak berkurang sedikit pun. Silakan Anda hitung, saya udah nggak sanggup ngitung. Sejak Ka'bah dibangun, didirikan oleh Nabi Ibrahim, sampai hari ini sudah berapa banyak orang yang mengelilinginya. Kalau menurut saya, hakul yakin lebih besar dari penduduk muka bumi yang hanya 6 miliar. Pahala kita semua yang tawaf, yang haji, dialirkan oleh Allah kepada sosok Nabiullah Ibrahim dan Ismail tanpa mengurangi pahala kita. Saya ingin menggunakan bahasa transfer. Kalau Anda setiap hari tiba-tiba dapat transferan 500.000 aja tiap hari, gimana perasaannya? Tiba-tiba mobil bankingnya titit, transfer masuk 500.000. Tiap hari titit 500.000. Tiap hari 500.000. Yakin saya dan Anda akan berkata, jangankan 500.000 Pak Ustadz, tiap hari dapat transfer 100.000 aja seneng banget. Kira-kira kalau dengan bahasa transfer, Nabi Ibrahim transferan pahalanya tiap hari berapa saat? Tiap kita sholat menghadap Ka'bah, sepertiga penduduk muka bumi, 2 miliar muslim. Kalau 1,5 miliar aja yang sholat, pahala satu waktu 1,5 miliar, pahalanya ngalir. Kenapa? Kan kita menghadap Ka'bah. Ka'bah jejak Nabi Ibrahim. Pahala sholat kita pun ngalir ke situ. Subhanallah. Besar banget, agung banget, mulia banget. Itulah sebabnya, satu sosoknya. Tapi Allah menyebut umat, karena begitu banyak jejak baiknya yang diikuti oleh kita. Bahkan kali bernabi yang merupakan rasul paling mulia, nabi paling agung, diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejaknya. Muhammad, kamu kedudukannya di sisiku lebih tinggi dari Ibrahim. Tapi untuk ini, ikuti dia. Surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku perintahkan kamu Muhammad, ikuti jejak Nabiullah Ibrahim. Ya, seagung nabi, semulia nabi diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejaknya. Kenapa? Nabiullah Ibrahim jejak kebaikannya begitu banyak. Mari kita terbangkan diri kita setinggi-tingginya. Selain membuat jejak apa? Jadilah guru kebaikan sepanjang hidup kita. Guru tidak harus di kelas, nggak harus di ruangan. Kita selalu memberikan keteladanan kepada siapapun. Ajarkan kebaikan kepada siapapun.
Karena guru adalah orang yang paling besar peluangnya untuk membuat jejak. Kenapa? Bagi kita, bagi Anda yang punya anak usia SD, SMP, silakan direnungkan. Kira-kira anak seperti usia SD, SMP yang lebih didengar orang tuanya apa gurunya? Saya yakin karena saya dosen, saya juga guru. Ternyata anak-anak kita SMP, SMA lebih mendengar apa kata bapak ibu gurunya ketimbang kata orang tuanya. Kenapa? Guru setiap hari lebih membekas. Ya, mari kita jadi guru, bisa mengukir kebaikan kepada anak didik kita. Biar apa yang kita ukirkan kepada anak didik kita akan membekas menjadi warisan yang berharga buat kita semua. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail hingga sosoknya satu menjadi hamba yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua hal pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya kita menjaga ukhuwah, menjaga solidaritas. Terlebih hari ini di seberang sana saudara-saudara kita yang sedang bernasib tidak seberuntung kita. Kita bisa makan 3 kali sehari dengan hidangan yang mewah. Saudara, doa yang diaminkan oleh jamaah semuanya ya, bisa langsung menembus aras Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kerajaan langit dan bumi milik-Mu. Hidup dan mati kami ada di genggaman tangan-Mu. Rabb, hidupkan kami dengan iman dan Islam. Matikan kami kelak pada saatnya, Rabb, dengan iman dan Islam pula. Berikan kami kekuatan lahir dan batin, agar kami bisa menjalankan syariat-Mu. Perintah bisa kami tunaikan sebaik-baiknya. Syariat larangan bisa kami tinggalkan sepenuh hati. Bimbing kami, Rabb, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki ketaatan seperti taatnya seekor kuda kepada pemiliknya. Padahal seekor kuda oleh sang pemilik setiap hari, pagi, siang maupun sore, hanya dikasih makan rumput. Tapi ia dipecut untuk lari ke medan perang dengan resiko terbunuh bahkan mati. Dia selalu taat kepada pemiliknya. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang memiliki ketaatan kepadamu, dengan ketaatan yang loyal, melebihi loyalitas kuda kepada pemiliknya. Karena hidangan makanan yang Kau berikan kepada kami jauh lebih beraneka ragam, jauh lebih indah, lebih enak, lebih nikmat ketimbang makanan seekor kuda yang diabadikan dalam surah Al-Adiyat, surah ke-100 ayat 1-11. Sekali lagi ya Allah, bimbing kami untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan yang taat dengan total. Setotalitas taatnya Nabi Ibrahim saat ia diperintah oleh-Mu untuk menyembelih anaknya, tanpa ada keberatan sedikit pun, tanpa ada protes sedikit pun, tanpa ada ngedumel sekalipun. Semuanya diwujudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Kau berikan kepadanya, sebagai ungkapan syukur untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya. Sampai-sampai disuruh menyembelih anak pun ia lakukan. Ternyata di balik semua perintah Allah, Allah hanya mengetes ketaatan dan loyalitas kita. Karena pada akhirnya Allah berfirman, Ibrahim, cukup sampai Ismail engkau baringkan. Engkau ikat tangan dan kakinya, engkau tutup kedua matanya, dan kau tempelkan golok tajam di lehernya. Tapi jangan kau goyang, jangan kau gesek, jangan kau ayun. Karena dengan sampai posisi itu, aku sudah melihat bahwa kamu dan anakmu adalah sama loyalitasnya kepadaku.
Inilah ganjaran yang setimpal untukmu dan anakmu. Datanglah malaikat Jibril dengan seekor kibas yang besar yang diserahkan kepada Nabiullah Ibrahim. Ibrahim, inilah kibas yang harus engkau sembelih sebagai pengganti ketaatan dan loyalitasmu kepada Allah. Subhanallah, sidang Jumat, sidang salat Id yang dirahmati Allah. Buah loyalitas memang indah sekali. Allah akan membalas dengan balasan yang sungguh spektakuler. Seberat apapun perintah Allah, setidak masuk apapun perintah Allah, laksanakan. Karena di balik semua perintah pasti kebaikan. Seindah apapun larangan Allah yang kadang membuat banyak kita tergelincir, tergoda. Sekali lagi, di balik larangan Allah yang ada adalah kemadorotan, yang ada adalah kerusakan. Oleh karena mari kita jauhi semua larangan-larangannya. Ya Allah, saudaraku di Palestina di sana, rapatkan barisan mereka ya Allah. Satukan saf mereka ya Allah. Anugerahkan kemenangan untuk mereka ya Allah. Kalahkan musuh-musuhnya ya Allah. Hancurkan musuh-musuhnya ya Allah. Yang tidak lain adalah musuh segenap kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang telah berbuat kelewat batas ya Allah. Telah melampaui batas ya Allah. Bahkan lebih melampaui batas ketimbang apa yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dahulu. Hari ini tidak ada penduduk muka bumi yang biadab, sebiadab melebihi kaum Israel hari ini. Tidak ada penjahat di muka bumi sejahat yang dilakukan oleh orang Israel. Jangankan di sudut pandang dengan kacamata Islam, dari sudut kacamata manusiawi sudah sangat amat melampaui batas. Dari berbagai belahan dunia, semua turun ke jalan untuk menunjukkan aksi solidaritasnya, kemanusiaannya kepada saudara kita di Palestina. Bagaimana dengan kita yang sesama muslim? Harusnya kita lebih peduli ketimbang umat manusia yang berbeda agama dengan kita. Kenapa? Jangankan dilihat dari kacamata Islam, dari sisi kemanusiaan sudah sangat amat jauh dari sisi manusiawi. Wahai Allah, wahid sufufahum, satukan ya Allah kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, hancurkan mereka musuh-musuhnya, binasakan sebina-binasa mungkin. Jangan kau biarkan orang yang terus berbuat onar bebas berkeliaran di muka bumi ini. Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih dan Sayang, ampuni di hari bahagia hari ini dosa-dosa kami, dosa ibu kami, bapak kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang berjasa kepada kami. Mereka yang telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Bahagiakan di alam sana ya Allah. Lebih bahagia ketimbang masa hidupnya dahulu di dunia ya Allah. Jadikan bapak kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang berjasa kami, orang-orang yang mendapat kenikmatan, kebahagiaan di sisimu ya Allah. Karuniakan kepada kami Rabb, keluarga-keluarga yang selalu samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa mengantarkan putra-putri kami menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, atau generasi yang tersebut dalam firman-Mu, qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang enak dipandang mata, sejuk menenteramkan hati dan jiwa. Rabb, jaga anak-anak kami, generasi kami dari pergaulan bebas, dari seks bebas, dari narkoba dan judi, dan dari apapun yang bisa menghancurkan masa depan mereka, baik masa depan dunia, terlebih masa depan agama dan akhiratnya. Engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong bagi kami dan generasi kami semua. Wahai Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami meninggalkan tempat ini setelah seluruh rangkaian acara berakhir, masih memiliki catatan dosa, kecuali engkau ampuni ya Allah. Jangan kau biarkan ada di antara kami yang fakir, kecuali engkau berikan harta yang banyak, yang lapang, yang halal dan penuh berkah. Jangan kau biarkan ada di antara kami yang punya hutang, apalagi terlilit hutang, kecuali engkau berikan kesanggupan dan kemampuan
untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Jangan kau biarkan ada di antara kami mungkin yang kurang fit atau sakit, kecuali sepulang dari sini kau berikan kesehatan yang lebih sempurna ya Allah, ketimbang sehat sebelum sakitnya. Jangan kau biarkan pula ada di antara kami yang hatinya resah, galau, gundah, kecuali kau berikan ketenangan, ketentraman ya Allah. Karena orang-orang yang hatinya tenang dan tentram, yang bisa merasakan nikmat dan bahagianya hidup. Jangan biarkan pula dari antara kami yang punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, kecuali semua engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Jangan kau biarkan ada di antara kami meninggalkan tempat ini dalam keadaan masih jomblo atau masih sendirian. Segera temukan jodohnya ya Allah. Jodoh yang baik, pasangan yang baik untuk dunia, agama, dan akhiratnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang duduk bersimpuh hari ini, sudah menikah sekian lama belum punya keturunan, segera karuniai keturunan ya Allah. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Jangan kau biarkan ada di antara kami yang ada di persimpangan jalan. Raih ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami kelak tercecer, apalagi sengaja engkau campakkan ke dalam azab api neraka-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ringkih, Rabb. Jangankan dengan azab api neraka, sungguh dengan api dunia kami nggak sanggup. Dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu, dan dengan keridhaan-Mu, masukkan dan kumpulkan kami semua kelak di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.